sedang musim dingin. Salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Gordon. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset. Aku tergelincir. Aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandon. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry. Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandon. Diesel, Ari, dan Bert sedang menarik gerbong arang. Mereka berguncang dan bertaburan dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku. Kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat. Tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah. Langsung ke gerbong Diesel. Bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta Diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta Diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel Diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel di sini. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dar terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi. Maksudnya Aku memang konyol memintamu melaju cepat. Kita bisa melaju pelan. Dengan begitu, kita akan menemukan pohon yang terbaik. Pohon Natal akan menjadi kejutan hari Natal jika teman-temanku melihatnya. Halo. Kami ingin mengajak kalian Perlahan dan hati-hati. mencari pohon yang paling indah. benar. Lokomotif pengangkut kayu tersenyum pada Toby. Toby menyukai itu dan itu membuat Rhinias tersenyum. Kau siap untuk berputar, Toby? Siap untuk berputar, Rhinias. Maka Toby dan Rhinias mengikuti Bash, Dash, dan Ferdinand perlahan dan hati-hati melewati jembatan goyang-goyang. Apa matamu terbuka lebar, Toby? Mataku terbuka lebar, Rhinias. Ini tidak aneh ataupun menakutkan sama sekali. Hehe.
kereta terus melaju menuju pohon Natal yang paling indah. Apa matamu terbuka lebar, Toby? Toby terkekeh. Mataku terbuka lebar, Renes. Lokomotif pengangkut kayu tertawa dan terkekeh. Oh, ini adalah pohon yang paling indah. Terima kasih. Sama-sama. Kapan saja. Benar. Ketika Toby dan Rheneas tiba di tambang Gunung Biru, semua mesin kecil sedang sibuk menarik dan mengangkat. Rheneas membunyikan klakson dengan riang. Selamat Hari Natal semuanya. Semua mesin berhenti. Mereka melihat pohon Natal. Itu pohon yang indah. Kejutan Hari Natal yang luar biasa. Dan itu membuat Rheneas tersenyum lebar. Pengawas gendut tiba. Instan, dia berhenti di dekat Thomas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Thomas. Ini hari ulang tahunku dan aku akan pergi berbelanja bersama Lady Hart dan Dowager Hart. Selamat ulang tahun, Pak. Oh, terima kasih, Thomas. Aku ingin kau mengajak Winston mengerjakan tugasmu hari ini. Winston baru tiba di Sodor. Penting sekali agar dia melihat bagaimana menjadi kereta yang berguna. Thomas tersenyum lebar. Tentu saja, Pak. Segera akan dilaksanakan. Lalu, kembali ke sini untuk menemuiku di waktu minum teh. Oh astaga, kawanku yang baik. Aku jadi ingat cerita yang dikisahkan Edward tentang kejutan ulang tahun untuk pengawas gendut saat dia masih sangat muda. Tungku api Thomas memercik. Ceritakan pada kami, Salty. Salty tersenyum. Ya baiklah, ini cerita yang sudah lama sekali. Saat Edward pertama kali tiba di Sodor. Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, pengawas gendut dan Edward berkunjung ke semua stasiun di jalur kereta api dan berbagi kue ulang tahun dengan para penumpang. Selalu menumpangi gerbong kesayangannya, gerbong tertua di Sodor. Bahkan lebih tua dari Edward. Dia suka menumpangi gerbong itu. Aku ingat senyumnya hingga bisa mencerahkan langit. Thomas dan Winston mendengarkan. Bahkan Cranky berhenti berderik. Mata mereka terbelalak kagum. Ah, sayang sekali. Sudah lama tidak ada yang melihat gerbong itu. Thomas tiba ke tambang arang. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hembusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Gerbong berguncang dan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu, dia akan menganggap hari kejutan Sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk menarik gerbong sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Wave. Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana ya. Terus sekali, aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tungku apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas segera keluar. Boom! Gordon tidak tertawa. Tapi Wave terkejut. Wave membentur dan menabrak. Sampah berhamburan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku, trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Mavis terkejut. Ia membentur dan menabrak gerbong. Rel berguncang.
Dan dengan kepakan dan teriakan, gagaknya terbang menjauh. Thomas, apa yang kau lakukan? Halo Mavis, aku sedang mengusir gagak untuk petani McCall. Aku harus pergi. Sampai jumpa Mavis. Sampai jumpa, Thomas. Thomas melaju di sepanjang rel. Gagaknya tidak terlihat. Aku pasti berhasil mengusir mereka. Petani McCall pasti akan berterima kasih atas kerjaku. Aku harus memberitahunya. Dan Thomas pergi dengan riang. Thomas melihat petani McCall. Dia melambai pada Thomas agar berhenti. Halo petani McCall, aku sudah mengusir semua gagak jauh dari ladangmu. Thomas senang, tapi petani McCall tidak senang. Kau tidak mengusir mereka sejauh yang kau kira, Thomas. Lihat ladangku. Thomas tidak percaya apa yang dilihatnya. Ladang petani McCall dipenuhi gagak. Tuku api memercik. Aku sibuk mengejar gagak keliling pulau, sementara gagak itu kembali lagi. Dan mereka memakan benihku. Thomas merasa tidak enak. Maafkan aku, petani McCall. Aku seharusnya menunggu ladangmu. Apa yang harus kulakukan? Boneka ladangku baru selesai diperbaiki besok. Aku mohon, petani McCall, aku bisa mengawasi ladangmu malam ini. Aku akan bunyikan peluit dan aku berjanji aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, Thomas. Henry sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandem? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandem. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandem. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandem. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandem? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster. Pusat bantuan dan pencarian Sodor, Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Butch. Butch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Butch,
Tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Butch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menculikinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Butch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo Bertie, ada apa? Weave menderu dengan kagum dengan kehebatan Spencer. Saat itu, pengawas gendut tiba. Weave, ada gerbong sampah yang menghalangi rel. Kau harus mengambil semuanya. Jalur harus kosong sebelum wali kota kembali nanti malam. Kereta api hebat tidak mengumpulkan gerbong sampah, Weave. Untuk jadi kereta yang hebat, kau harus kuat, cepat, dan bising. Dan kau tidak akan bisa seperti itu. Dan Spencer pergi dengan murung. Kata-kata Spencer menggelegar di ketel uap Weave. Aku hanyalah Weave yang payah. Tapi aku ingin bisa jadi hebat. Weave tiba di persimpangan. Dia melihat gerbong sampah menunggu diambil di jalur kiri. Di jalur kanan, dia melihat Emily menarik gerbong arang. Semua ide meletup di pistonnya. Kereta api yang kuat adalah kereta yang hebat. Jika aku bisa menarik salah satu gerbong berat Emily, aku bisa jadi kereta yang hebat. Maka Weave tidak ambil jalur kiri ke gerbong sampah. Dia malah mendekati Emily. Halo Emily, bisakah ku bantu dengan gerbong arangmu? Gerbongnya berat sekali, Weave. Dan aku harus membawanya ke gudang arang. Jangan khawatir, aku kereta yang kuat. Emily merasa heran. Terima kasih, Weave. Maka Weave disambungkan ke beberapa gerbong arang Emily. Weave lalu pergi dengan senang. Sampai jumpa, Emily.